mewajibkan kepada para guru, kepala sekolah, kita minta jajaran sampai ke bawah agar memberikan KBM ini dengan cara yang lain. Sebagai contoh, KBM ini bisa diberikan melalui home visit atau melalui semacam kelompok belajar anak-anak yang dikelompokkan di dalam satu tempat 1 sampai 5 orang dalam satu kelompok, kemudian diberikan tugas, kemudian ataupun orang tua wali murid yang datang ke sekolah, nanti di sekolah akan diberikan tugas kepada anak-anak, bagi khususnya yang tidak bisa menerima secara online, untuk diberikan kepada anak-anaknya. Nah, kemudian nanti akan dikumpulkan. Disebabkan walaupun kita di Dinas Pendidikan di Kabupaten Sawaran ini tidak atau belum melakukan KBM tatap muka, tetapi proses belajar mengajar itu tetap harus berjalan. Artinya apa yang dikerjakan dengan anak-anak, baik itu yang sifatnya home visit ataupun kelompok, bagi yang tidak bisa online, itu tetap berjalan. Alhamdulillah di Kabupaten Sawaran ini yang memang terjadi kesulitan, contohnya seperti di Marga Punduh dan Punduh Pidada, sebagian Padang Cermin, itu juga masih kesulitan terkait dengan sinyal. Demikian sementara, moderator, terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Bapak Dr. Anjes Fauzan Zuaidi, MM. Baik, sahabat Andan Jama dimanapun Anda berada, nanti akan ada giveaway hadiah bagi penanya, 10 penanya terbaik. Itu kita siapkan giveaway, tinggal nanti administrasinya WA adminnya saja ya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kisi-kisi adaptasi pendidikan di era new normal oleh Bapak Wasil Purnawan SE MSI. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Mbak Dina Sanya selaku host ya. Saya ingin menyapa seluruh peserta dan Bapak Kepala Dinas tentunya Pak Dr. Andes Fauzan Zuaidi, Magister Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang pertama saya berbahagia sekali Mbak Dina dilibatkan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran, kampung halaman saya, untuk dialog secara interaktif dengan para pelaku pendidikan, baik dari sekolah maupun dari madrasah. Tadi saya sudah menginformasikan kepada seluruh kepala madrasah, baik yang di Madrasah Aliyah, itu ada hadir Pak Kepala Sekolahnya, kemudian Madrasah Sanawiyah, kemudian Madrasah Ibtidaiyah, supaya ikut bergabung dalam kegiatan yang sangat baik ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta virtual meeting yang saya hormati, tentu kita belajar banyak dari pandemi yang kita hadapi lebih kurang hampir setengah tahun ini, tentang banyak hal. Kita mengambil dari sisi positifnya, bahwa ternyata pandemi ini mengajarkan kita untuk memanfaatkan dunia digital untuk kepentingan seluruh aspek kehidupan kita, tidak terkecuali adalah pendidikan. Kalau boleh dikata, ini sebetulnya kita dengan pandemi ini latihan untuk menuju cyber education, bagaimana agar pendidikan-pendidikan yang berbasis IT, berbasis TIK, berbasis digital, itu justru kita dapatkan berkahnya itu
proses pembelajaran di masa-masa pandemi. Nah, kemudian tentu Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan sekali bahwa dengan adanya keterbatasan kita untuk melakukan pembelajaran secara langsung fisik karena kondisi COVID yang kemarin sempat turun dan kemudian naik kembali, dan tentu seluruh pemangku kebijakan, para kepala madrasah, kepala sekolah juga harus aware dengan ini. Jadi ketika ada kenaikan lonjakan yang sudah kadung melaksanakan pembelajaran secara langsung, mungkin kembali menstop itu dan melakukan lagi dengan pola PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, di pembelajaran jarak jauh ini tentu hampir semua terimbas. Yang pertama tentu dari para guru. Para guru ini kan semakin dituntut untuk secara kreatif mengadaptasi model belajar dengan masa darurat, dengan segala keterbatasan waktu, walaupun kita difasilitasi secara daring dan seterusnya, tentu kita juga tidak inginkan siswa itu full time di depan di depan laptop atau di depan Android mereka, yang ini juga tidak bagus bagi perkembangan si anak. Nah, oleh karena itu tugas yang terimbas pertama adalah guru. Bagaimana guru bisa menyarikan esensi dari materi. Esensi dari materi. Nah, saya perhatikan kita cukup prihatin juga dengan beberapa keluhan dari para wali siswa ini, kalau boleh hampir semua mengalami tingkat stres yang lumayan melonjak. Ini bukan hanya pandemi, tapi stres para wali akibat imbas dari pendidikan atau pembelajaran jarak jauh ini lumayan banyak itu terhadap si siswa. Contoh, siswa, saya membayangkan orang tua yang kebetulan sama-sama bekerja, itu kan mau tidak mau membekali anaknya dengan laptop atau dengan Android. Nah, seberapa banyak Android dan laptop itu digunakan untuk pembelajaran, dan seberapa banyak sebetulnya yang justru digunakan untuk gaming, untuk main game. Nah, saya melihat justru di masa pandemi ini anak-anak semakin mahir itu main gamenya, bukan main belajarnya. Jadi ini juga harus dicermati oleh para pegiat pendidikan, guru-guru, kepala-kepala sekolah untuk bagaimana mensarikan materi ajar supaya esensinya itu bisa tersampaikan, tentu tidak dengan terlalu membebani siswa, tapi esensinya harus tetap disampaikan. Kemudian bagaimana guru kemudian secara kreatif menggunakan seluruh sumber-sumber belajar di lingkungan siswa di rumah. Nah, ini tentu yang dulu itu tidak pernah terbayangkan. Kita dengan daring ini tentu sekarang dituntut untuk bagaimana seluruh media-media belajar, sumber-sumber belajar di lingkungan anak, di sekolah, di rumah itu bisa bisa dimaksimalkan. Nah, kemudian tidak kalah penting di luar aspek guru tadi itu ada pelibatan wali secara lebih banyak dibanding atau ketimbang masa-masa normal. Nah, ini juga komunikasi antara pihak sekolah, guru, madrasah dengan dengan wali itu juga harus dibuat pola sehingga ada kerelaan para wali atau orang tua untuk secara secara telaten melakukan pendampingan dan monitor terhadap anak-anaknya yang sedang melakukan pembelajaran. Pendampingan sangat perlu. Dan ini catatan pada para guru, menjadi catatan kita bersama. Kebetulan yang kedua orang tuanya yang bekerja, ini juga harus diantisipasi. Jangan sampai nanti ini juga menimbulkan persoalan baru. Mungkin ada riset bagus itu. Berapa persen sebetulnya imbas dari pembelajaran jarak jauh terhadap orang tua yang tidak sempat ngontrol karena mereka sama-sama bekerja. Kalau yang salah satunya ada di rumah itu mungkin bisa melakukan kontrol secara lebih efektif terhadap anak-anak dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga tentu yang tidak dan sangat penting adalah yang menjadi target kita adalah siswa.
bagaimana siswa itu mendapatkan esensi pembelajaran, moment of learning, ya moment of learning ini menjadi sangat penting ya. Saya kira moment of learning ini tidak hanya didapatkan oleh siswa dalam program tatap muka langsung, tetapi moment of learning ini juga tetap didapatkan oleh siswa kendati harus melalui daring. Apa itu moment of learning? Moment of learning contoh beberapa peristiwa di mana si siswa itu mendapatkan nilai dari proses pembelajaran. Nilai itu mungkin bagaimana umpamanya dia tersadarkan tentang nilai tidak melakukan nyontek itu karena orisinilitas itu menjadi sangat penting. Bahwa itu banyak pengalaman-pengalaman testimoni dari para orang-orang sukses bahwa mereka mendapatkan nilai-nilai berharga itu justru pada pembelajaran-pembelajaran yang mungkin gurunya sendiri nggak sadar bahwa apa yang dilakukan ternyata memberi efek luar biasa pada perubahan perilaku si anak-anak tersebut. Nah, kemudian jangan salah juga bahwa tuntutan sekarang kan anak-anak kita persiapkan sebagai generasi emas, di mana tuntutan abad sekarang ini menuntut minimal 4 kecerdasan, yaitu kecerdasan critical thinking, bagaimana berpikir kritis, sehingga metode pengajaran kita, penugasan kita juga diyakinkan harus mampu menggali kemampuan kritis dari peserta didik kita. Kemudian communication, kemudian collaboration. Ini saya membayangkan collaboration ini kan penugasan-penugasan tuh gimana mendesain penugasan itu supaya antar satu sama lain ketika melakukan tugas bersama kendati harus daring itu tetap harus berjalan dengan baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah creativity. Creativity ini juga menjadi target kita menyiapkan generasi emas. Seperti apa modelnya? Nah, saya ambil contoh umpamanya dengan masa pandemi ini kita menemukan bahwa kita sudah mendapatkan model flip classroom. Kita balik dulu kalau pembelajaran secara normal itu kita menyampaikan materi, kemudian anak-anak mendengarkan, kemudian mereka dikasih kesempatan bertanya. Nah, sekarang dengan itu kita balik. Itu yang dinamakan dengan flip classroom. Dan ini sangat menemukan momentumnya ketika kita melakukan ini. Kenapa? Dalam flip classroom ini, guru itu kan dengan gampang menyiapkan konten ajar, mengirimkan kepada siswa, siswa membaca, dia bisa pause, bisa ulang lagi dan lebih leluasa. Baru setelah itu dikasih ruang, setelah mereka dianggap sama-sama mau, dikasih waktu kapan mereka kemudian bertemu lagi baik secara daring maupun secara luring untuk melihat seberapa kritis mereka membaca materi-materi yang sudah kita sampaikan, sehingga itu menjadi model flip classroom yang tidak seperti dulu, tetapi mereka punya kesempatan untuk mencerna dulu bahan ajar, baru kemudian punya waktu yang lebih luas untuk. Nah, ini saya kira ini mengasah sikap kritis siswa untuk melihat pelajaran tidak hanya mendengar kemudian mengangguk baik tanda dia ngerti atau justru karena terlalu tidak mengerti itu. Saya kira itu yang terpenting. Jadi penyesuaian adaptasi new normal ini menuntut semua pihak, ya. Baik itu guru, dalam hal ini juga sekolah, bagaimana infrastruktur. Kalau bicara masalah kendala seperti yang sampaikan Pak Kadis, ya hampir semua kita mengatakan pasti ada kendala, tetapi kendala itu tidak membuat kita lantas kemudian menyerah dengan situasi pandemi ini. Saya kira demikian Mbak Dina sebagai pengantar. Baik, terima kasih Pak Wasril. Baik, sahabat Anda dan Jejama dimanapun Anda berada, dipersilakan nanti akan ada sesi tanya jawab sambil kita menantikan kehadiran Bapak Bupati join di tengah-tengah kita. Karena benar-benar apa ya Pak, sepandemi ini untuk saya sendiri sebagai ibu yang memiliki 2 orang anak yang beda-beda kelasnya, itu sudah apa ya, bikin stres Pak. Kadang kan ada target-target dari guru itu diberikan kepada siswa, tapi kami tidak capai karena kami bingung cara ngolah ini supaya tercapai itu seperti apa. Itu kuncinya ada di guru. Nah, ada pertanyaan untuk Bapak Kepala Dinas. Apa sih Pak yang harus dilakukan seorang pengajar untuk menciptakan suasana belajar daring itu yang sesuai dengan target ajar? Apakah tahun ini
seluruh siswa yang terdampak pandemi lah ya istilahnya sekolah daring itu diturunkan target capaiannya. Dipersilakan Pak Kadis. Terima kasih atas pertanyaannya yang bagus sekali terkait dengan bagaimana standar dan bagaimana juga target dan sebagainya. Tentunya proses belajar mengajar ini kalau kita bandingkan antara KBM tatap muka dengan belajar dengan daring ini tentu tidak akan sama. Banyak faktor. Karena apa? Karena biasanya itu tidak tersampaikannya apa yang menjadi target dari tenaga pendidik kepada siswa atau muridnya. Nah, kemudian di samping itu bahwa ada hal yang kadang-kadang ditemui oleh peserta didik itu di dalam menerima suatu pelajaran. Terkadang ada yang hanya memberikan tugas, terkadang ada pelajaran yang diberikan tetapi tidak seutuhnya. Bagaimana dia menjelaskan kepada siswa, dengan demikian maka siswa juga akan mengalami kesulitan. Dan dengan sendirinya jam kerja pun bagi tenaga pendidik itu jelas itu berkurang. Karena itu maka kita juga tidak bisa harus menyamakan KBM tatap muka ini dengan sistem daring ini terkait dengan target tentunya, tetapi tetap bahwa di dalam belajar mengajar memakai daring ini tetap kita adakan evaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan daripada murid-murid kita atau siswa-siswa kita ini di dalam menangkap atau mencapai apa yang jadi target tadi, walaupun dia tidak sempurna, tetapi tetap akan kita adakan semacam evaluasi. Adapun kalau kita bandingkan antara tatap muka dengan daring ini, jelas tidak akan sama dan pasti kita harus menurunkan ini target. Kalau capaiannya, sebab tidak mungkin kita akan bisa menyamakan ini. Kalau betul-betul memperhatikan di kota saja, bukan kita melemahkan bahwa kita di daerah, bukan, tetapi di kota saja ini sudah diturunkan target-target seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kadis. Saya kembali ke Pak Wasril nih. Kalau tadi dari segi pendidik ya Bapak mengilustrasikan bagaimana pendidik itu harus kreatif. Nah, kalau saya ingin bertanya tentang dari segi seorang ibu yang ada di rumah nih Pak. Karena banyak sekali permasalahan ibu-ibu, apalagi yang muda ya Pak ya. Mungkin kalau yang tua pengalamannya sudah cukup, kemudian rasa sabar juga udah memupuk, udah agak banyak gitu Pak dibanding yang muda. Apa sih kisi-kisi yang harus dilakukan seorang ibu terhadap target belajar anak nih? Anaknya ini targetnya misalnya 10, tapi anaknya cuma bisa capai 6 atau 7 gitu. Gimana Pak biar mengkondisikan anak ini tetap termotivasi gitu untuk belajar secara daring? Silakan ya. Pak. Terima kasih Mbak Dina. Saya kira itu pengalaman bersama ya. Saya sendiri juga mengalami karena kebetulan istri saya juga bekerja dan bekerjanya tidak work from home. Bekerjanya tidak oplosan gitu. Bekerjanya tiap hari dan pulang sore, dan saya kira mengalami langsung gitu. Jadi tentu yang pertama ini memang harus terbangun komunikasi antara guru dengan wali. Jadi tentu guru juga harus bersikap terbuka
ya menerima keluhan-keluhan dari para wali yang mengalami kesulitan-kesulitan pendampingan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu tentu ini ada bargaining antara si guru dengan dengan wali ya, dengan para wali siswa ya, terkait dengan target-target tadi. Oleh karena itu saya awali tadi bagaimana guru secara kreatif itu menyederhanakan materi ajar itu ke esensinya. Jadi kan ini tidak bisa didapat kalau kita tidak biasa berpikir prioritas. Nah, ini kan kayak ibu-ibu ini kan susah nih memilih nih ya. Semuanya mau, ini mau, tapi dalam kondisi tertentu kita harus milih dari sekian yang kita mau, mana yang paling prioritas dan harus kita lakukan. Dan ini adalah tuntutan guru. Nah, guru yang tidak mampu mengemas mana esensi dari materi yang harus tersampaikan, nah itu akan terjadi yang dia memberikan penugasan-penugasan yang sebetulnya tidak terlalu penting karena umpamanya ada 3-4 penugasan, mungkin dari 4 penugasan itu satu penugasan yang secara esensi itu adalah merupakan esensi dari materi. Nah, ini tentu akan sangat membantu kepada wali. Dan ini juga saya kira terbuka juga bagi wali-wali untuk memberikan masukan kepada guru. Tidak semua guru itu lebih tahu ya tentang dunia pendidikan, karena diam-diam nih ibu-ibu rumah tangga yang emak-emak ini kan ternyata punya pemahaman terhadap bagaimana melakukan pendidikan secara baik dan seterusnya. Saya kira ini juga harus dilakukan. Tanpa itu nanti keluhan-keluhan yang disebutkan Bu Dina itu akan terjadi di semuanya. Bahkan saya juga yakin itu yang guru-guru yang mengajar itu kan punya anak juga itu ya. Nah, kemudian yang mengajar di SD punya anak SMP, itu sama ngeluhnya itu Bu, sama ngeluhnya. Nah, oleh karena itu dalam pertemuan ini tentu ini kita harus menyepakati sebagai kesadaran bersama, guru secara efektif itu menggunakan atau memilih substansi ajar, kemudian metode yang paling dekat, paling kreatif dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan rumah ya. Jadi jangan juga membuat sumber-sumber belajar yang kan kita ini kan tujuannya adalah bagaimana siswa juga itu bisa stay at home. Nah, kalau dalam tugas-tugas umpama yang berbasis tugas project gitu ya, yang mengharuskan anak keluar rumah ya selesai kita ingin mendorong anak mencapai tujuan pendidikan, tapi di sisi lain kita mengajari anak juga tidak taat terhadap protokol kesehatan. Saya kira demikian. Baik sahabat Andan Jejama, itulah beberapa kisi-kisi kemudian informasi dari dunia pendidikan Kabupaten Pesawaran, tentunya di era new normal di masa pandemi ini. Baik, dipersilakan kepada sahabat Andan Jejama yang ingin bertanya secara langsung. Kebetulan di sini sudah ada praktisi pendidikan, kemudian ada kepala dinas pendidikan yang ingin menyampaikan apapun lah ya bentuknya tentang new normal pendidikan new normal, adaptasi pendidikan di era new normal ini. Dipersilakan kepada sahabat Andan Jejama kasih sign, nanti speakernya akan dibukakan oleh admin. Dipersilakan. Saya Bu, dari SMP 27 Pesawaran. Silakan Bapak, sebutkan nama Pak. Nama saya Nur Sindam. Ya. SMP 27 Pesawaran. Ya, silakan Bapak. Ya, biasanya kalau kita belajar bertemu secara langsung atau luring, penilaian itu kan mudah, terutama penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, tapi kalau kita di daring, kita tidak bisa melihat bagaimana keadaan anak, terutama sikap mereka. Nah, saya bertanya dengan Pak Wasril, nah kira-kira gimana cara kita menilai, pertanyaannya, bagaimana cara kita menilai sikap anak? Sedangkan kita tidak bertemu secara langsung. Demikian, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya Ibu Alfu Zamratin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wasril, bahwasanya memang
berdasarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 bahwa belajar itu tanpa terbebani target capaian kurikulum. Nah, seperti yang ditanyakan Pak Nur Sindam tadi, Bu, pertanyaan saya, bagaimana nanti kita menentukan anak itu naik ke kelas berikutnya atau tidak? Karena memang secara kognitif mereka terpenuhi, tetapi secara sikap kemudian yang lain-lain itu kan tidak terpenuhi. Apakah kemudian semua anak itu harus naik ataukah bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena berdasarkan pemetaan juga ternyata banyak juga anak-anak yang tidak bisa mengikuti secara daring maupun luring. Jadi efek bandelnya itu lebih banyak gitu. Terima kasih Pak Wasril. Oke, satu lagi ya Pak ya. Ya. Dipersilakan ada Ibu Nurhayana. Silakan Ibu. Enggak. Oh enggak. Speakernya dipatin. Ibu speakernya dipatin. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Sestita. Ya. Untuk yang lain mohon sekiranya speakernya dipatiin dulu ya. Ini khusus untuk Sestita. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Ini apa? Kan nama saya mau Maaf Ibu, suaranya nggak kedengeran. Diulang ya Ibu. Iya. Ya kedengeran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mbak Dina yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Lilitnya aku yang beli aja, Mbak. Loh? Iya. Ya, saya dari SMP Negeri 6 Pesawaran, Mbak. Iya, SMP Negeri 6. Yang seperti ini. Bagaimana kita menghadapi kendala anak-anak yang tidak mampu, artinya tidak mampu artinya dia tidak mempunyai HP. Kemudian kita sudah memberikan jalan supaya dia datang ke sekolah, artinya mengadakan luring satu persatu, artinya datang ke sekolah untuk mengadakan luring, menemui guru mata pelajaran. Ini dia tidak, kemudian sudah ditentukan waktunya, tapi dia tidak datang gitu loh Mbak. Artinya kemauan motivasi belajarnya itu kurang. Nah, bagaimana kita menghadapi tersebut dia tidak mampu, kemudian dia tidak punya kemauan dalam hal ini. Kemudian kita sudah informasikan kepada orang tua, artinya kita telepon ke orang tua bagaimana memotivasi belajar anaknya, tetapi anaknya tetap tidak mau. Ini yang menjadi kendala di dalam di lapangan ini. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Oke. Terima kasih Ibu dari SMP Negeri 6 Pesawaran, Mbak. Iya, SMP Negeri 6 Pesawaran. Baik, Bapak, Pak Wasril dan Pak Kadis, ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Ada dua tentang Pak Nur Sindam tadi sama Ibu Alfu berbicara tentang penilaian. Mohon speaker yang lain di off-in dulu ya, biar kedengaran yang narasumbernya. Ini berbicara tentang penilaian, Pak. Jadi bagaimana nih, apakah anak ini akan naik kelas ketika kita tidak melihat situasi dan kondisi anak ini sikapnya seperti apa gitu. Dan penilaiannya seperti apa nih nanti ke depannya. Kemudian ada Ibu dari SMP Negeri 6, ini bagaimana kita menghadapi kendala tentang siswa yang mungkin secara giroh belajarnya menurun. Persilakan, yang pertama Pak Wasril. Ya, terima kasih Bu. Ini pertanyaannya baik dan berat menjawabnya ya. Saya akan mulai apa yang pandemi ini mensyaratkan dan mengharuskan kepada kita. Satu mental namanya, satu kemampuan, ada namanya complex problem solving. Complex problem solving ini menjadi satu satu diksi baru yang mengharuskan kepada semua warga dunia ya untuk memiliki kemampuan ini. Saya akan ambil contoh, complex problem solving itu bagaimana kita menyelesaikan persoalan dengan
dengan persoalan yang sangat kompleks gitu ya. Jadi seperti memutuskan masuk atau tidak masuk pembelajaran ya. Kapan kita mulai masuk, kemudian kapan kita men-stop, itu kan butuh pertimbangan yang sangat banyak variabel. Nah, itu terjadi pada semua profesi, Bu. Pedagang juga begitu kan, harus mengambil sikap atau apa dengan menyesuaikan terhadap kondisi pandemi yang sekarang. Nah, guru di sini dituntut salah satu kompleks problem solving guru itu adalah penilaian. Nah, kenapa ini saya garis bawahi, Bu? Apa yang tadi disampaikan tadi oleh Pak Nur Sindam dan seterusnya, kita tidak bisa menjudge anak, menilai anak hanya dari satu ukuran umpamanya. Ya tadi ya. Jadi umpamanya anak tidak mengumpulkan kenapa? Tidak merespon kenapa? Mungkin karena tidak punya HP, ya kan? Kemudian kita harus cari cara bagaimana supaya dia kemudian terfasilitasi. Tadi sudah sampaikan dengan model luring tadi ya, disampaikan waktu ditentukan, atau saya dapat di beberapa tempat umpamanya dengan memanfaatkan guru sekitar. Jadi siswa itu di mapping, dipetakan ya, kemudian lokasi guru juga di mapping. Nah, siswa-siswa yang berada di sekitar guru itu kemudian tidak harus melakukan luring ke sekolah, tetapi kepada guru setempat. Nah, ini zonasi ya. Zonasi ini tentu tidak bisa dilakukan kecuali guru itu berinteraksi dengan wali untuk melakukan pemetaan. Dan saya kira ini juga salah satu jalan keluar. Nah, tetapi kemudian pada saat memutuskan ini juga hati-hati dalam kaidah fikih kita, umpamanya kita mending memutuskan orang tidak bersalah, tetapi karena kesalahan kita sebutnya dia bersalah gitu, daripada kita memutuskan dia bersalah padahal dia tidak bersalah. Jadi jangan sampai kita memutuskan anak tidak kelas padahal penyebabnya itu bukan sesuatu yang akibat dia gitu kan. Nah, ini yang saya maksud dengan kompleks problem solving di situ. Guru juga harus bisa mengidentifikasi mana yang menjadi kendala yang disebabkan oleh sistem, mana yang memang karena kita nilai itu memang karena kemauan si anak yang tidak ada kemauan, sudah diberikan jalan kemudian tidak juga melakukan, kita bisa nilai itu sebagai sikap yang tidak kooperatif. Nah, tetapi tentu ini juga masih terbuka, Bu. Jadi mungkin ini bisa dikomunikasikan dengan guru kalau ada sudah ditentukan waktu dan seterusnya. Kemudian pastikan juga dengan walinya sebelum kita menjudge anak itu tidak melakukan ya. Jangan-jangan ya itu tadi, jangan-jangan dua walinya itu orang tuanya baik ayah maupun bundanya itu memang tidak ada di rumah pada jam-jam yang harus dijanjikan itu gitu. Nah, ini kan harus dipastikan, dipetakan. Kemudian yang dari dan saya kira ini juga kreativitas guru. Kita mengalami, Bu, saya juga barusan ini kan melakukan wawancara kepada calon PNS ya, calon PNS secara daring 30 menit. Ada beberapa hal yang harus kita gali, sementara waktu itu terbatas. Kita cuma punya kesempatan, kan ada orang bisa menjawab secara retoris ya, dia menjawab begini-begini, tapi apakah benar dia memahami konsep? Itu harus digali dengan satu pertanyaan. Nah, yang tidak punya kemampuan menggali dengan satu pertanyaan sehingga tahu oh ini hanya retorika atau dia memahami konsep. Nah, ini tentu tidak bisa dilakukan kalau guru juga tidak kreatif. Maka saya bilang ini kompleks problem solving yang mengharuskan guru secara kreatif melihat instrumen-instrumen penilaian dari masa normal dengan masa sekarang transisi ini. Kemudian yang berikutnya Ibu dari SMP 6 ya. Iya. Itu tentang apa tadi? Bagaimana menghadapi kendala apabila anak ini sudah diberi tugas, kemudian dikasih jalan untuk luring, tapi tidak hadir juga, gitu Pak. Gimana memotivasi anak itu biar kayak semangat loh Pak? Iya. Jadi memang ini Bu, ini kolaborasi guru dan siswa.
saya mungkin pengalaman pribadi ya, saya beberapa bulan itu mendampingi anak. Kemudian anak yang tertua saya ini SMP di Bogor ya, SMP di Bogor, kemudian ada tugas daring, kemudian ada tugas tahfiz ya. Tahfiz ini kuat-kuatan antara orang tua yang secara telaten mendampingi anak dalam situasi apapun, atau orang tua yang kemudian berhenti menjadi orang tua, nyerah karena berhadapan dengan sikap anak. Kan fluktuasi semangat anak itu sangat mungkin terjadi nih ya, apalagi dengan model daring yang mungkin interaksi dengan itu tidak seperti kalau ketemu langsung gitu, pasti itu akan mengalami. Nah, ini peran guru, peran orang tua, saya kira ini menjadi sangat penting sekali. Nah, tetapi ada masa, Ibu, Bapak guru sekalian, ada masa apa yang dikeluarkan dari guru itu jauh lebih kuat dibanding apa yang dikeluarkan oleh ibunya. Benar. Nah, jadi ini juga saya kira tidak serta-merta kita meminta partisipasi orang tua, tapi dalam masa yang orang tua sudah ngampun ya, artinya ini kan biasanya begini Bu, saya mendampingi setelah subuh sampai 5:30 untuk tahfidz ya, kemudian antara maghrib dan isya itu nggak pulang memasakkan anak, ngedampingi ya, dia untuk tetap murojaah dan seterusnya. Tapi nanti ada masa kita kasih kelonggaran, dia pengen pulang. Nah itu masa-masa itu masa kritis nanti. Nah oleh karena itu nanti kembalikan lagi ke guru untuk guru kemudian speak up lagi bicara dalam forum secara virtual atau mungkin pesan. Nah saya selama ini menyampaikan pesan dari guru itu langsung ke anak, mendudukkan anak, memperlihatkan kalau ada WhatsApp dari gurunya, umpamanya, ya, atau rekaman itu orang gurunya itu cukup efektif untuk kembali menggugah semangat dari. Nah, jadi intinya kolaborasi antara orang tua dan guru sekali lagi. Baik, saya beralih kepada Kepala Dinas Pendidikan. Halo, Pak Fauzan. Speakernya nggak hidup nih kelihatannya admin. Mohon. Saya sudah bergabung di sini. Oh, Bung Dendi, selamat sore, Bung Dendi. Apa kabar, Bung Dendi? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Dendi, kita lagi ngobrolin tentang adaptasi pendidikan di era new normal. Karena banyak sekali, ada beberapa, mungkin sudah 6 bulan, karena sudah 6 bulan dan terlalu lama mungkin ya anak-anak ini berada di rumah. Ada aja nih kendala ibu-ibu milenial ini yang sudah menginginkan anaknya bersekolah gitu. Padahal situasi belum memungkinkan. Bagaimana sih, mumpung sekalian ya ibu-ibu, sahabatan dan jejama, ada Bung Dendi di sini, kita ingin menanyakan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan adanya new normal dan kemudian ada peningkatan pasien COVID di Lampung. Dipersilakan Bung Dendi. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat sore sahabat Anjunjama. Mobil khusus ada Prof. Asril di sini yang sudah dari tadi mendampingi kegiatan webinar ini, dan seluruh peserta yang tidak saya sebut satu persatu, ya insya Allah semua dalam keadaan sehat, walafiat, senantiasa diberikan barokah dan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Amin. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya terlambat masuk di dalam acara webinar ini dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Lalu tema kita sore hari ini dalam acara Bupati Menyapa yaitu dunia pendidikan di tengah-tengah era baru atau new normal ya, adaptasi kebiasaan baru. Tentunya di dunia pendidikan ini adalah sektor yang termasuk sangat signifikan dampak daripada pandemi COVID di Indonesia, khususnya di daerah kita ya. Kita cukup ketahui bahwa seluruh kegiatan aktivitas pendidikan yang berbentuk tatap muka itu ditiadakan hari ini dikarenakan kita tidak mau mengambil sebuah resiko terkait penyebaran COVID di sekolah-sekolah ya.
Tapi bukan itu sih, prinsipnya adalah bagaimana kita memastikan dulu kesehatan dan juga keselamatan daripada siswa-siswi, anak-anak kita, para penerus generasi bangsa ini, agar bisa benar-benar clear and clean bahwa tidak ada pandemi ya, ataupun tidak ada klaster yang kita khawatirkan di sekolahnya masing-masing. Untuk Kabupaten Pesawaran sendiri yang menjadi kewenangan kabupaten, yaitu mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, itu memang masih kita belum berikan izin untuk melangsungkan KBM tatap muka. Memang sangat berat untuk memberikan kebijakan yang sangat-sangat tidak populis seperti ini. Mulai dari anak didik kita yang memang kurang mendapatkan ilmu yang yang intens, mungkin kalau via daring ini kan mungkin karena dia hari per hari, lalu tatap muka, guru bisa berinteraksi langsung, tapi ini via daring, via virtual ya. Terkadang juga tidak semua juga anak didik kita yang mana? Tidak semuanya memiliki fasilitas. Yang banyak siram tuh, yang banyak biar kelihatan. Tiap daerahnya masing-masing. Contoh saja mungkin yang berada di Gedung Tataan dengan yang berada di Pundu Pidada, jelas kondisi fasilitas yang dimiliki, apakah itu sinyal ya, apakah itu IT-nya, itu memang sangat berbeda. Ini yang menjadi kendala kita. Tapi kita tidak hanya berdiam diri, kita hanya pasrah. Tentunya saya juga tahu bahwa para guru-guru mempunyai ide dan kreativitas yang cukup baik. Ya, ada yang langsung kita visit ke rumah anak murid kita ataupun memberikan semacam siklus kehadiran di sekolah untuk mengambil tugas, diperiksa dan lain-lain. Yang pasti kita mengurangi itu. Memang banyak yang bertanya kepada saya, ya, kapan akan dimulainya KBM tatap muka di Kabupaten Pesawaran? Itu masih belum bisa kita jawab dikarenakan Kabupaten Pesawaran kembali menjadi zona kuning hari ini di dalam penyebaran pandemi COVID. Jadi kita belum tahu sampai kapan nih kita akan, sebenarnya rencana awal itu tanggal 7 dan tanggal 12 September kemarin akan kita mencoba untuk membuka KBM tatap muka. Tapi dikarenakan ada penambahan pasien, adanya peningkatan jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID, sehingga masih kami tunda dulu. Ya. Untuk selanjutnya tentunya pandemi COVID ini saya berharap selaku pemerintah Kabupaten Pesawaran berharap kita harus bisa mengambil celah agar para semua pihak pemangku kepentingan di dunia pendidikan ini bisa mengambil momen yang baik ya di tengah pandemi COVID ini. Memang Pak Bupati tidak ada momen yang baik di sini. Semuanya terkena dampaknya. Guru-guru hari ini ya terasa hampa ya, tidak memberikan ilmu yang maksimal kepada anak murid kita. Lalu juga siswa-siswi juga kita rasa juga hari ini ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah ya, secara kedisiplinan tidak bisa kita kontrol ya. Sudah itu transfer ilmu juga mungkin tidak maksimal via daring ataupun virtual ini. Benar, jangan sampai hanya menjadi skala formalitas saja bahwa oh hari ini bersekolah 1 jam mendapatkan ilmu dan lain-lain ya. Tapi memang dunianya yang hari ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah seperti itu. Tentunya ini bisa menjadi sebuah tatanan baru yang kita ambil celahnya untuk bisa lebih maju lagi, terutama di bidang IT. Anak-anak kita tolong arahkan. Sekarang ini mohon maaf, waktu belajarnya mungkin 1-2 jam, tapi waktu untuk dia berselancar di dunia maya lebih banyak. Iya benar. Sosial, sudah itu konten-konten yang kira-kira mungkin tidak mendidik, itu lebih banyak dikonsumsi oleh anak didik kita hari ini. Nah ini yang menjadi PR kita bersama. Makanya dibutuhkan dibutuhkan sebuah ide kreativitas yang besar untuk memberikan stimulus kepada orang tua. Nah hari ini memang banyak anak didik kita diserahkan waktunya lebih banyak kepada orang tua kandungnya masing-masing, orang tua di rumahnya masing-masing, pada wali muridnya masing-masing. Ya, ini yang menjadi sebuah PR terberat bagi kita para pelaku pendidikan, bahwa bagaimana bukan anaknya saja nih yang harus kita berikan transfer ilmu ataupun kita berikan semacam tugas ya, tapi orang tua juga kalau bisa kita berikan pemahaman bahwa anak didik kita ini lebih banyak sekarang karakternya dibentuk oleh lingkungan rumahnya, lebih banyak dengan orang tua ya,
orang tua bisa lebih memonitoring aktivitas anak-anak didik kita ya. Seperti itu. Kalau jadi saya sih berharap guru itu lebih banyak berinteraksinya bukan dengan anak didik hari ini secara virtual ataupun secara daring. Tapi lebih banyak juga adakan waktu untuk bisa berinteraksi dengan orang tua murid anak didik kita, sehingga kita bisa tahu, karena yang bisa menilai, menjustifikasi karakter anak didik kita karena sudah banyak di rumah hari ini adalah orang tua muridnya, orang tua walinya sendiri, seperti itu. Lalu terkait tentang pembelajaran yang ke masa-masa yang akan datang, mau tidak mau kita tidak tahu kondisi COVID ini kapan berakhirnya pandemi. Tentunya situasi-situasi seperti ini kita tidak bisa diamkan saja hanya dengan menunggu kapan dibukanya KBM tatap muka. Tapi saya berharap ini para Dewan Guru ya, yang hari ini mengikuti acara ini, buatlah sebuah kreativitas yang baru gitu, sehingga anak didik kita pun merasa ada sesuatu yang baru yang bisa mereka serap dan mereka tidak bosan untuk mendengarkan kegiatan belajar melalui via daring seperti ini ya. Apakah itu ada pekerjaan rumah yang harus dirubah metode-metodenya dan lain-lain ya. Yang pasti juga anak didik kita juga harus diberikan pemahaman terkait protokol kesehatan di dalam kesempatan ini ya. Tidak semuanya hanya bicara terkait tentang transfer ilmu, kurikulum, mata pelajaran, tapi juga anak didik kita diberikan pemahaman terkait tentang prokes. Apa itu protokol kesehatan di adaptasi baru ini, adaptasi kebiasaan baru ini, itu harus diberikan pemahaman sekali. Ya, sehingga pada saat nanti KBM tatap muka ini dibuka, anak-anak didik kita itu sudah mengetahui mana batasan-batasan protokol kesehatan yang harus diterapkan di sekolahnya. Yang saya khawatirkan itu bukan di sekolahnya, Pak Wasril ya. Yang saya khawatirkan itu adalah di luarnya. Kalau di sekolah, saya yakin guru-guru, para pendidik, ya, itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Mulai anak-anak itu masuk pagar sekolah, sampai duduk, sampai mendapatkan ilmu di kelas, sampai dia keluar pagar, saya yakin itu tidak terjadi penyebaran COVID ataupun adanya penularan COVID. Yang kita takutkan ini sebelum dia sekolah atau setelah dia pulang sekolah. Mungkin kalau yang masih SD mungkin bisa dikontrol oleh orang tua langsung ataupun melalui muridnya. Tapi kalau yang sudah SMP mungkin juga sekolah kan tidak mungkin diantar. Biasanya dia sudah berangkat sendiri, pulang sekolah dan lain-lain. Itu yang kita khawatirkan ya. Sehingga kalau pada saat di sekolahnya sebenarnya tidak ada masalah menurut saya selaku tapi di luar sekolahnya. Nah, itu dia. Jadi pemerintah memang tidak bisa berbuat banyak hari ini untuk bisa menormalkan kembali gara-gara pandemi COVID ini. Jujur, semuanya dunia pendidikan hari ini yang cukup terasa sampai hari ini. Selain ekonomi ya, dunia pendidikan yang sangat terasa perubahan-perubahan signifikan terkait tentang metode-metode pembelajaran itu. Tapi kita tidak tinggal diam, kita bagaimana mencari metode ya untuk memberikan fasilitas-fasilitas tentunya terkait tentang pelajaran via daring ini. Ya, itu. Dan juga tentunya saya juga kendala lagi ya. Kita cukup tahu bahwa ekonomi dan lain ini melululantahkan negeri kita. Ya malah saya dengar kuartal ini kita mengalami resesi menurut Ibu Sri Mulyani, entah itu benar atau tidaknya itu menunggu kebenaran dari pemerintah pusat informasinya. Nah, tentunya ini kita juga adaptasi. Kita harus mengantisipasi juga. Jujur Pak Sril, ini para Dewan Guru didengar nih mungkin ya. Kemarin saya sempat berseteru dan juga sempat stres juga saya kemarin pada saat di tengah-tengah pandemi COVID ini sertifikasi guru katanya mau dipotong 6 bulan tidak dikeluarkan, ditunda bayar katanya. Waduh. Ini kemarin saya sempat takutnya ini akan menjadi salah persepsi di tengah-tengah pandemi COVID. Kok yang lain dibantu malah guru-guru kok malah ditunda gitu sertifikasinya ya 6 bulan lagi kan. Wah. Akhirnya saya sedemikian rupa kita kemarin saya mau menghadap langsung tadinya dengan Pak Menteri Nadiem Makarim, tapi ternyata tidak bisa. Kami akhirnya bertemu dengan beberapa eselon 1 dan eselon 2-nya di Kementerian Pendidikan. Tapi alhamdulillah kemarin kami sudah mendapat jawaban bahwa untuk
untuk sertifikasi guru-guru di Kabupaten Pesawaran, alhamdulillah yang tadinya akan ditunda 6 bulan itu tidak dibatalkan dan tetap diberikan kepada Dewan Guru sesuai dengan haknya masing-masing. Jadi kalau ada isu katanya ada penundaan 6 bulan sertifikasi, ya alhamdulillah memang benar awalnya. Tapi kami sudah berjuang, berupaya agar tidak terjadi penundaan 6 bulan itu di Kabupaten Pesawaran. Alhamdulillah berkat doanya ini, saya yakin ini doanya para Dewan Guru ya, wiridnya kuat semua ini ya. Ya. Nah itu, dan juga ya tentu ya apapun bentuknya terkait tentang kondisi guru-guru kita di dunia pendidikan, memang Pesawaran ini cukup masih membutuhkan guru-guru ya, apakah itu PNS, apakah itu honor ya, itu masih kami sangat-sangat butuhkan keberadaannya ya. Maka tolong Dewan Guru kalau ada yang mau pindah-pindah dulu, nanti dulu ya, Pesawaran masih kurang guru nih. Tolong nih bantu anak didik kita, masih butuh kita semua di sini tenaganya ya. Apalagi yang mau pindah-pindah yang ke daerah sudah banyak gurunya ya jangan dulu lah. Saya minta tolong kebijaksanaannya ya. Tapi ya itu tadi kita akan rekrutmen guru juga untuk formasi ke depan yang dari K3 kalau nggak salah itu kita memang kuota saya hampir berapa ya? Saya usulkan ya, hampir 1.200-an itu. Tapi ternyata untuk tahun depan ternyata diambil ujungnya aja, 1.000-nya nggak jadi, 200-nya aja diambil oleh pemerintah pusat. Seperti itu. Jadi ya bagi dewan-dewan guru mungkin kalau yang di sini sudah PNS semua, ada yang belum ya, kuota kita tahun depan hanya 200 untuk pengangkatan K3 tersebut. Tapi formasi CPNS mudah-mudahan tidak terkendala, tetap akan ada di Kabupaten Pesawaran. Lalu juga saya titip Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan yang baik ini ya, para penggiat di dunia pendidikan, pada dewan guru dan lain-lain ya, mungkin permasalahan pendidikan ini sampai hari ini memang masih sangat banyak, mulai dari fasilitas, sumber daya manusia, upgrading guru ya, kualitas daripada anak didik kita itu masih menjadi, kita masih berkotak-kotak di situ. Tapi yakin ya, saya pertama kali masuk di Kabupaten Pesawaran tahun 2016 sebagai bupati ya, sektor pendidikan itu luar biasa saya mendapatkan masukannya. Mulai dari kekurangan fasilitas, kekurangan guru ya, bagaimana untuk menstimulus tenaga-tenaga honornya, guru-guru kita itu masih saya perjuangkan. Selama 4 tahun saya menjabat, ya saya tidak katakan saya berhasil, tapi saya mencoba terus bekerja keras bahwa dunia pendidikan di Kabupaten Pesawaran harus lebih baik daripada sebelumnya. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita cukup tahu ya kan, daerah-daerah kita secara geografis dekat dengan kota ya, tapi ternyata masih banyak juga yang belum memiliki fasilitas yang penuh dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Seperti itu. Dan juga belum lagi adanya tuntutan hari ini kan anak kita ini, dunia pendidikan kita seperti piramid Pak Wasril ya. Jadi mulai dari atas dia sedikit, terus setengah, semakin membesar ke bawah. Jadi dari SD, SMP, SMA itu seperti piramid. Nah itu yang akan saya coba bagaimana proporsional, kalau bisa tidak terlalu runcing piramidnya kan, fasilitasnya. SMP kita buat terus ya kan. Lalu juga bekerja sama juga dengan pihak swasta ya kan. Nah, cuman saya juga berpikir ya bagaimana memanfaatkan ya, jangan selalu mindset kita ini negeri terus juga ya kan. Swasta kita juga bagus-bagus kok di Kabupaten Pesawaran ya. Fasilitasnya juga cukup bagus ya. Cuman itu tadi frame daripada masyarakat kita ini kan masih belum nyaman apabila anaknya mungkin tidak sekolah di negeri. Nah ini juga harus kita pikirkan bersama ini Prof. Masril. Karena ke depan juga ya kita tidak ada bedanya negeri dan swasta, yang penting kan kualitas pendidikannya dan juga hasilnya, yaitu anak-anak kita itu adalah anak-anak yang punya ilmu, yang berakhlakul karimah juga tentunya, seperti itu. Ya mungkin sementara itu dulu Prof. Masril dan juga Dina, untuk sementara hal yang saya paparkan di tengah era new normal ini. Untuk kalau ada tanggapan ataupun ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan Dina, saya kembalikan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Bung Dendi. Jadi informasi yang sangat penting dan ditunggu-tunggu ini tentang sertifikasi aman ya Bung Dendi. Aman. Aman.
Baik, Bapak, Ibu, seluruh sahabat Anda dan Jejama, dimanapun Anda berada, dipersilakan apabila ingin bertanya, mumpung ada bupatinya langsung, ada kepala dinas pendidikan langsung, ada pemerhati pendidikan pendidikan juga, dipersilakan untuk bertanya. Karena di sesi pertanyaan ini, di sesi tanya jawab ini, ada 10 giveaway hadiah yang diberikan cuma-cuma untuk kepada 10 penanya, yang baik-baik maksudnya ya, pertanyaan yang bagus akan diberikan hadiah, dan tentunya kepada seluruh peserta yang hadir di sini akan diberikan sertifikat. Screenshot aja kegiatan hari ini, silahkan kirim ke admin via WhatsApp, nanti akan kita berikan sertifikat. Baik, dipersilakan kepada seluruh sahabat Anda dan Jejama yang ingin bertanya, silahkan, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan, Ibu, langsung aja. Iya, saya ingin menyampaikan, nama saya Uniro dari SMP 19 Pesawaran. Iya. Kita memang banyak kesulitan di dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi, terutama buat siswa baru yang baru tamat SD dari kelas 6 menuju kelas 7. Dan itu luar biasa sekali kesulitannya. Karena anak tersebut pertama untuk teknologi menggunakan gawainya saja sangat rendah ya kemampuannya. Belum lagi latar belakang keluarga juga yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memberikan penjelasan tentang gawai. Sehingga di dalam pembelajaran untuk kelas 9 di sekolah kami itu sesungguhnya belum melaksanakan daring secara murni, sehingga masih menggunakan luring dan daring yang dikemas secara bercampuran. Persoalannya adalah ketika kami melakukan pembelajaran secara kombinasi daring dan luring, tidak bisa mencegah keberadaan anak-anak di sekolah untuk berkumpul. Jadi pada dasarnya, meskipun anak-anak itu melakukan pembelajaran secara daring dan luring, kenyataannya masih banyak sekali anak-anak yang datang ke sekolah untuk mengambil dan menyetorkan tugas. Itu juga tidak bisa mencegah untuk adanya kerumunan. Nah, untuk yang kedua kalinya kita dalam masa COVID ini, saya termasuk orang yang lebih khawatir karena penyebaran COVID itu meningkat lagi gitu daripada sebelumnya. Maka dalam 2 minggu ini saya mengambil kebijakan untuk menyetop dulu anak-anak ke sekolah dengan melakukan sebisa mungkin memberikan pembelajaran, tapi itu kami mendapat kesulitan yang maksimal. Kenapa? Bagi kelas 7, itu mereka belum terbiasa menggunakan pembelajaran secara daring, karena memang usia mereka juga yang dari SD ke SMP itu sangat membutuhkan bantuan dari keluarga, orang tua yang lebih dewasa untuk melakukan pembelajaran tersebut. Nah, apakah saya minta bertanya kepada Bapak Bupati, apakah dibenarkan bagi kami di sekolah yang memiliki kekhawatiran tinggi untuk menyetop sementara kegiatan luring di sekolah buat anak-anak kelas 7 ini, Mbak. Soalnya saya itu termasuk orang yang khawatir, Mbak. Terus selanjutnya mohon petunjuknya bagaimana kami menghadapi keadaan yang seperti sekarang ini. Apakah kami terus melanjutkan daring dan luring atau dibenarkan untuk menyetop sementara untuk itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Uniro. Dipersilakan penanya kembali yang ingin bertanya, biar sekalian gitu, agak banyak. Assalamualaikum. Salam. Iya, waalaikumsalam. Ini Assalamualaikum warahmatullahi sebutkan nama, Bu. Halo. Iya. Ibu Sri Mudari ya? Dari Ibu Sri Madudari. Suri. Iya, silakan. Yang lainnya speakernya di tap ya. Oke. Ibu Aida Suri SD 7 Wekilau. Aida Suri. Iya. Ini iya dari SD 7 Wekilau. Mohon silakan, maaf Bu. ini
saya juga mau nanya bukan hanya untuk Bapak Bupati saja, tapi saya semua elemen. Jadi, kemarin saya mendapat kritikan dari Dewan Guru karena di SMP, di SMA, bahkan di MIN pun itu mendapatkan KUTA untuk pembelajaran daring. Sebenarnya, oh iya, sebenarnya Bu, kalau di SD saya yang memakai daring itu cuma hanya kelas 6. Itu pun juga mereka memakai HP dari orang tuanya, nah atau kakaknya. Nah terus dari itu Bu, apa namanya ya, kesulitan untuk beli KUTA ya Bu ya. Guru pun juga begitu Bu ya. Dewan guru pun begitu, yang kelas 6 juga, tapi yang dari kelas 1, 2 itu saya masuk pagi secara bergilir Bu, yang apa namanya belajar walaupun tidak memakai baju seragam. Nah terus dari itu, dari kelas 4 sampai 5 itu dikasih belajar di rumah itu Bu. Nah setelah itu, kenapa kok ada kata guru itu, kan kami disuruh ini loh Bu, mohon maaf ini Pak ya, membeli aplikasi. Nah aplikasi tentang pembelajaran itu Bu, itu yang jadi permasalahan Dewan Guru saya. Setiap bulan itu 50.000, katanya selama 3 bulan. Nah itu saya takutnya begini Bu, makanya saya tanyakan sekarang. Nah takutnya ada permasalahan nanti keluar lagi, dan kena imbasnya juga terhadap saya, karena saya yang menerima perintah itu, dan saya juga suruh ada kertas lembaran yang harus ditandatangan oleh mereka. Nah itu Bu yang mau saya tanyakan. Karena satu dari kelas 1, 2 itu mereka belajar secara bergilir, kelas 1 masuk hari ini, 2 jam pelajaran, besok kelas 2, sebegitu seterusnya, karena kelas 1, 2 itu belum bisa memahami secara detail dan tentang abjad, tentang cara membaca, menulis itu Bu. Maka saya suruh masuk 2 jam dalam 1 hari. Nah itu kelas 1, kelas 2. Tapi kalau untuk kelas 3 sampai kelas 4 itu kerja kelompok di rumahnya. Jadi gurunya datang ke rumah siswa Bu. Begitu. Ada pertanyaan jadi lain kelompok. Ibu? Nah jadi itu yang saya jadi permasalahan saya, bukan saya mempertanyakan, tapi saya nggak enak itu Bu ya, karena mereka menanyakan dengan saya, kok kami disuruh beli aplikasi itu Bu. Itu aja Bu. Terima kasih Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Aida Suri. Shalom. Satu lagi ya, satu lagi penanya. Halo, saya mau bertanya Bu. Sri Madudari. Tunggu sebentar. Oke, Ibu Sri Madudari. Yang lainnya speakernya di mute dulu. Silakan Ibu Sri. Ya. Ibu Sri suaranya nggak ada, hilang. Mungkin sinyalnya. Ibu Sri. Iya. Ya, untuk yang lainnya ada. Ya. Ini Bu, ada pertanyaan satu kebetulan. Ini mungkin Ibu dari mana Ibu? Ya. Ibu dari mana? Dari SD 5 Teluk Pandan. Oke. Silakan Ibu. Jadi ada permasalahan di wilayah kami, khususnya di SD saya, SD 5 Teluk Pandan. Kebetulan sekolah kami itu di dekat tempat pariwisata, Mbak. Nah, ini ada permasalahan siswa kami yang di kelas 6, Mbak, gitu. Jadi siswa kami itu memang ada 5 orang anak itu dari mulai awal itu memang sulit untuk mengikuti pembelajaran daring. Sudah kami berupaya bersama gurunya, terus sampai dengan kita panggil walinya. Nah, memang kebetulan postur dari tubuh anak-anak ini kan besar. Sehingga beberapa hari yang lalu kami bertemu kembali dengan walinya. Walinya angkat tangan. Angkat tangannya, mereka sudah tidak mau lagi mengikut tidak mau lagi lah belajar. Nah, malah Mbak, kegiatannya itu malah kerja di tempat pariwisata itu, yang ngojek dan apa, saya sendiri ketemu itu gitu. Nah, yang saya sayangkan mereka ini sudah kelas simpen 6. Nah,
kan sudah kelas 6 itu nanti solusinya mungkin begini, bagaimanapun juga kan anak ini Gue balik. ini tetap akan kita luluskan gitu, Untuk untuk mendapatkan surat keterangan lulus ya Mbak. Nah mungkin nanti standarnya bagaimana anak yang seperti ini gitu loh. Tapi tetap saya ingin memperjuangkan supaya anak ini tidak lepas dari sekolah sampai dengan berapa bulan ke depan ini kan bisa selesai gitu ya Mbak. Terus yang kedua, ya karena di wilayah kami khususnya kemarin di Gebang, daerah Teluk Pandan ada ya kasus lah sedikit, sehingga benar kami sangat berhati-hati sampai saya membuat banner untuk kurun waktu 10 hari kami tidak melayani bla 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 seperti itu. Semua melalui daring. Nah, cuman permasalahan kami mungkin di sini ada Pak Bupati, saya sedikit melihat prihatin kendaraan ya, ada banyak dari luar daerah yang masuk. Jadi rasa ketakutan kami semakin, aduh takut sekali gitu loh dengan situasi COVID seperti ini. Nah mungkin itu saja Mbak pertanyaan saya, solusi 5 anak itu dan kendaraan-kendaraan dari wilayah lain yang masih kalau weekend banyak sekali. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Baik, Pak Bupati, Bung Dendi, dan Pak Kadis Pendidikan, ini ada beberapa pertanyaan tentang apakah dibenarkan nih untuk menyetop kegiatan luring di situasi COVID ini. Kemudian ada Ibu Aida Suri, apakah mungkin ini permasalahan ibu gurunya ya, karena akan ada aplikasi yang menuntut untuk membayar sebesar 50.000 per bulan. Kemudian Ibu Sri Maduri, ini permasalahan tentang anak kelas 6 yang diharapkan ingin diusahakan untuk lulus. Dipersilakan kepada Bung Dendi. Voice Bung Dendi masuk. Ya, baik, terima kasih Dina. Yang pertama, ini memang banyak masalah teknis ya. Mungkin nanti bisa di backup oleh Pak Kadis. Tapi yang pertama tentu saya katakan bahwa luring ya hari ini bukannya tidak diperkenankan ya, tapi melihat kondisi juga bahwa masih berjalan. Saya lihat masih banyak yang luring juga, visit ya, mungkin hanya beberapa anak, bikinlah kelompok gitu ya. Bikin kelompok, nanti guru yang datang, tapi mungkin tidak terlalu ramai, dan itu di rumah yang dipikir sudah steril dan memang menerapkan protokol kesehatannya seperti itu. Jujur saya juga punya anak yang masih sekolah dasar ya, kita adakan luring juga, tapi terbatas, dia paling banyak itu hanya 4 orang sampai dengan 7 orang seperti itu. Jadi Ibu Uniroh ya, Ibu Uniroh khawatir ya kan, itu diperlukan saja. Yang penting kita masih tetap, intinya masih menjaga protokol kesehatan, itu saja kuncinya. Sekarang kita terhindar daripada corona ini adalah disiplin protokol kesehatan seperti itu. Untuk Ibu Aida Sari dari Waihilau tadi ya, pembelajaran anak jarak jauh ya, pembelajaran anak jarak jauh masih kita terapkan. Lalu terkait tentang adanya aplikasi yang wajib membayar ya, intinya itu kan menurut saya ya, ini sudut pandang saya, itu adalah untuk upgrading kualitas guru. Tapi kalau merasa tidak perlu ya tidak ikut juga tidak ada masalah ya kan. Kalau memang itu merasa kita tidak perlu ya tidak ada. Seperti itu kan, seperti apa ya, tambahan ilmu, tambahan wawasan kita terkait tentang untuk mengupdate terkait aplikasi ataupun kurikulum yang di hari ini sudah memang beranjak kepada digitalisasi. Kalau memang merasa tidak dibutuhkan untuk Ibu Aida Suri ya sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ikut, menurut saya itu kan itu bukan ini tidak bayar ke Pemda kan, itu bukan Pemda yang membuat kebijakannya. Benar. Itu kan adanya pihak ketiga mungkin yang menawarkan upgrading guru lah seperti itu ya. Kalau inovasi, intinya kalau mau berinovasi dan mau belajar lebih
banyak. Kalau merasa cukup ya saya rasa tidak ada masalah. Kan banyak juga yang tidak ikut juga menurut saya seperti itu. Kalau itu diwajibkan kayaknya tidak deh, itu tidak diwajibkan dari Pemda untuk. Cuman mungkin ada persyaratan-persyaratan tersendiri terkait tentang upgrading guru ya. Mungkin harus melampirkan mungkin ijazah itulah pokoknya sekarang ya yang elektronik dan lain-lain kan seperti itu. Ada sertifikat tersendiri bagi guru yang memang sudah mengikuti pembelajaran seperti itu. Lalu Bu Madudari dari Teluk Pandan ya kan terkait tentang kelulusan anak kelas 6 ya untuk diusahakan lulus ya. Memang sekarang indikator untuk bisa lulus itu memang sekarang jujur banyak yang rancu juga Bu. Di tengah pandemi COVID ini, di tengah metode pembelajaran yang via virtual seperti ini, kita kan tidak bisa langsung bisa mengukur tingkat keberhasilan seorang anak dalam menyerap ilmu ataupun mata pelajaran yang kita suguhkan, kita berikan seperti itu. Ya, tapi tinggal sekarang adalah kebijakan, itulah dituntut namanya guru. Guru ini dituntut harus serba tahu hari ini. Guru harus bisa lebih serba bijak, serba tahu ya. Nah, seperti itu. Ya bukan sekarang aja sih. Dari dulu juga guru, namanya guru itu orang yang lebih pandai, orang yang lebih pintar, orang yang lebih mengetahui segala sesuatunya. Nah, maka dari itu memang beban guru sangat luar biasa hari ini. Maka saya bilang tadi di depan, tolong adakan interaksi juga dengan orang tua murid yang ada di tempat kita masing-masing, melihat perkembangan daripada anak-anak didik kita. Mungkin itu dulu, Dina. Oke. Oh ya, sangat terkait tentang kekhawatiran sektor pariwisata yang sudah menggeliat. Memang saya juga jujur sangat khawatir karena kita sudah tahu ada pasien terkonfirmasi di sektor di daerah destinasi wisata tempat kami ya, itu di daerahnya Bu Madudari ya, Teluk Pandan ya. Ini juga membuktikan bahwa transmisi yang dibawa oleh wisatawan itu nyampai ke daerah kita. Nah, apakah itu bisa masuk ke dalam anak didik kita? Nah, itu kita khawatirkan. Tapi tentunya saya selaku Satgas dan bahu-membahu bersama seluruh elemen, intinya bagaimana COVID tidak masuk di sendi-sendi ataupun di pelosok-pelosok Kabupaten Pesawaran. Itu kita pastikan. Yang pasti itu tadi itu membuktikan bahwa ada pelanggaran protokol kesehatan yang memang dilanggar oleh orang kita sendiri. Nah, jadi seperti itu. Ya. Tetap kita akan pantau, kita akan terus batasi karena memang juga tidak semuanya destinasi wisata hari ini juga menjadi klaster utama, tapi juga tentunya bukan hanya wisata, tapi juga faktor yang lain juga ada. Baik, terima kasih Bung Dendi. Waktu sudah sangat menipis sekali, sebenarnya masih banyak dari beberapa member anggota Zoom meeting kita yang ingin menanyakan, banyak sekali. Tapi ternyata kita keterbatasan waktu. Baik, saya ingin mengulas sedikit beberapa item. Kita closing statement ya. Kita closing statement dari Pak Wasril dulu deh. Dipersilakan Pak Wasril. Sedikit aja closing statement. Ya, terima kasih Mbak Dina, Bapak Bupati dan Pak Kadis Pendidikan serta pemirsa dan jamaah yang berbahagia. Yang pertama tentu saya mengajak kepada seluruh pemangku kebijakan, dalam hal ini para guru dan waris siswa dan kita semua untuk care terhadap dunia pendidikan walaupun dalam kondisi pandemi dengan cara-cara yang kreatif, baik itu guru maupun. Kemudian yang kedua, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Bupati, mohon juga protokol kesehatan itu tersampaikan supaya anak-anak itu aware bahwa persoalan protokol kesehatan bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk lingkungan. Kesehatan publik itu artinya menjaga keselamatan semua masyarakat. Dan ini harus tersampaikan kepada anak-anak dengan cara-cara yang kreatif dalam pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Saya kira itu, Bu Dina. Baik, terima kasih Pak Wasril. Untuk selanjutnya Bung Dendi, karena Bung Dendi untuk hari esok sudah cuti ya Bung ya. Minta closing statement dari kalian, kisi-kisinya deh. Gimana nih untuk apa ya? Ada treatment khusus nggak ala Bung Dendi untuk tetap anak-anak termotivasi, terus juga
sebagai orang tua juga tetap termotivasi untuk selalu mendampingi anak-anaknya di pendidikan era new normal ini. Persilakan Bung Dendi. Ya, terima kasih Dina. Saya sekali lagi di dalam mencermati dunia pendidikan di tengah adaptasi kebiasaan baru ini, tentunya banyak berharap para dewan guru, para seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk bahu-membahu bersama-sama memberikan kontribusi yang lebih kreatif untuk memberikan ilmu kepada anak didik kita yang ada di Kabupaten Pesawaran. Tentunya saya yakin guru-guru ya hari ini juga mampu gitu untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik kita dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam kreativitas yang memang dimiliki oleh para dewan guru yang ada di Kabupaten Pesawaran ya. Karena kita bisa seperti ini semuanya karena guru semua ya. Nah, saya yakin guru mengetahui karakter anak didiknya, karakter sekolahnya ya, sehingga bisa memberikan pesan yang positif di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tapi itu tadi saya juga dalam kesempatan yang baik ini di hadapan seluruh peserta webinar hari ini banyak dewan guru di sini yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya takzimi ya. Saya hari Sabtu nanti saya mohon undur diri sebentar. Saya mengambil cuti selama 2 bulan dalam rangka saya mencalonkan diri kembali sebagai calon Bupati Kabupaten Pesawaran untuk periode 2021-2024. Nah, tentunya saya dalam kesempatan yang baik ini kita sama-sama saling berdoa yang terbaik bagi kita peserta webinar hari ini dan juga yang terbaik bagi anak-anak kita, yang terbaik bagi masyarakat Pesawaran dan Bumi Andan Jejama. Maka dalam kesempatan yang baik ini saya titipkan kepada seluruh dewan guru yang ada di Kabupaten Pesawaran, peserta webinar ini, saya titip dunia pendidikan kita, saya titipkan anak-anak didik kita, dunia pendidikan dan anak-anak didik kita ini harus terus berjalan, harus terus bergerak ya, walaupun dengan segala macam cara, dengan segala macam kreativitas, jangan sampai terhenti. Ya. Jadi saya sekali lagi mohon izin dulu selama 2 bulan, insya Allah tanggal 4 atau 5 Desember saya sudah akan kembali lagi aktif sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran. Semoga kita dapatkan hidayah dan hasil yang terbaik dari semua hal-hal yang kita kerjakan hari ini untuk kemajuan anak-anak didik kita, untuk kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Pesawaran. Saya sekali lagi kita saling doa yang terbaik agar Allah memberikan barokah kepada Bumi Andan Jejama yang kita cintai ini, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Itu saja mungkin closing statement dari saya, Dina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Bung Dendi, sukses juga untuk Bapak Wasril, dan sukses untuk seluruh tim pengajar di Kabupaten Pesawaran. Untuk informasi bahwa tadi yang bertanya dipersilakan untuk langsung chat admin karena akan ada giveaway hadiah khusus untuk beberapa orang yang menanya tadi, karena nggak sampai 10 itu Bung Dendi, jadi semuanya kelihatannya dapat giveaway. Silakan chat admin Bupati Menyapa, berikan nomor handphone yang aktif, kemudian ada beberapa item yang perlu diisi. Dan kepada seluruh peserta juga akan ada sertifikat yang langsung ditandatangani oleh Bung Dendi tentunya. Silakan screenshot kegiatan sore hari ini, kemudian kirimkan kegiatan screenshot Anda ke admin Bupati Menyapa. Baik, Bung Dendi, Bapak Wasril, dan Pak Kadis Pendidikan, selamat sore. Hari sudah menjelang maghrib. Saya mengucapkan undur diri. Terima kasih atas perhatiannya seluruh sahabat Andan Jejama dimanapun Anda berada. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semuanya selamat sore. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Sekajaya. Sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum.
Selamat sore buat semuanya kawan-kawan. Selalu. Selamat sore. Terima dari. See you next again. Mas Bro. Siap. Mantap, mantap, mantap. Mas Aril. Mas Ariel. Mantap semuanya. Ya. Iya, Pak Ariel. Tetap semangat. Iya. Selamat sore ibu-ibu Ya, dan sore. bapak-bapak para dewan Saya nggak guru. kebagian jatah Tetap bertanya, Bu semangat. Yasmin. Selamat sore. Semangat. Right. Bye.